Halo sahabat sehat Karolus, saya Dr. Mario. Kembali kami hadir di sini dalam rangka Hari Ginjal Sedunia. Kami akan mengadakan podcast bersama narasumber kami, yaitu Dr. Francisca. Selamat pagi Dr. Francisca. Ya, pagi sahabat sehat. Ya, seperti kita ketahui, beliau adalah spesialis penyakit dalam konsultan ginjal hipertensi Rumah Sakit SIN Karolus. Pada hari ini kita akan membahas mengenai gangguan ginjal kronik pada usia muda. Dokter, berdasarkan data di dunia, itu diketahui 1 dari 10 orang memiliki penurunan fungsi ginjal. Benarkah gangguan fungsi ginjal lebih banyak terjadi pada usia yang lebih tua? Mengapa demikian, Dok? Baik, jadi memang ternyata penyakit ginjal sangat banyak di dunia dan sebenarnya bisa mengenai semua usia. Namun, bertambahnya usia itu merupakan salah satu faktor risiko dari penyakit ginjal kronik. Mengapa demikian? Ketika seseorang berusia 40 tahun, setiap tahunnya akan terjadi penurunan fungsi ginjal sebesar 1%. Nah, di luar penurunan fungsi ginjal ini sendiri yang secara natural menyebabkan kondisi ginjal menurun, banyak penyakit-penyakit metabolik yang seringkali menyebabkan gangguan dari ginjal ini terjadi pada usia yang lebih lanjut. Seperti misalnya penyakit diabetes, penyakit hipertensi, dan penyakit jantung ini rata-rata terjadi memang di atas usia 40 tahun ke atas. Berarti Dok, sebenarnya fungsi ginjal itu seiring usia, walaupun seorang tidak ada penyakit bisa menurun juga Dok ya? Betul. Jadi walaupun kita sehat-sehat saja, fungsi ginjal akan menurun karena memang terkait dengan penurunan dari seluruh organ kita, bukan hanya ginjal. Nah, oleh sebab itu memang kita harus menjaga supaya penurunan itu tidak sampai menyebabkan gangguan pada kesehatan. Oke, Dok. Bila kita sebut lebih banyak, Dok, maka sebenarnya gangguan ginjal dapat terjadi pada usia yang lebih muda, Dok? Iya, kalau dari lahir bahkan bisa penyakit-penyakit yang terkait dengan genetik. Kemudian seiring dengan bertambah usia, ada penyakit-penyakit yang pada usia tertentu mulai ada, seperti misalnya penyakit autoimun. Nah, kalau usia semakin bertambah, penyakit-penyakit metabolik lah yang memegang peranan penting untuk terjadinya gangguan pada ginjal. Oke, nah saya lebih tertarik pada usia muda nih Dok. Kita fokus pada yang lebih muda ya Dok ya. Oke, apakah penyebabnya itu sama Dok dengan usia tua Dok? Iya, jadi kalau dilihat sebenarnya pada usia muda tuh kita bisa melihat ada 2 fenomena ya. Jadi kalau usia muda, dewasa muda, seringkali banyak terkait dengan penyakit-penyakit yang berhubungan dengan autoimun, penyakit bawaan, yang saat ini tampaknya jadi lebih banyak karena deteksinya lebih baik sebenarnya Dr. Mario. Jadi mungkin dulu-dulu teknologi untuk mendeteksi penyakit, kemudian akses terhadap pelayanan kesehatan mungkin kurang begitu baik. Tapi sekarang dengan seiring berkembangnya semakin baik kesehatan kita, maka di usia yang lebih muda bisa terdeteksi penyakit-penyakit yang berhubungan dengan gangguan ginjal kronik. Nah, fenomena yang lain adalah gaya hidup, Dok. Jadi sekarang gaya hidup kita ini sudah mulai bergeser. Sebutannya sedentary life gitu ya. Jadi banyak penyakit-penyakit yang metabolik, penyakit degeneratif yang mungkin dulu-dulu baru diderita tuh di usia lebih tua. Banyak penyakit-penyakit degeneratif yang dulu dideteksi banyak di usia yang lebih tua. Sekarang usia muda sudah mulai gitu. Sekarang kita banyak temukan sih pasien dengan diabetes, hipertensi, bahkan penyakit jantung di usia 30, 40 gitu. Kalau zaman dulu kita lihat mungkin di usia 50 ya baru sering orang bilang oh ada diabetes, ada hipertensi, tapi sekarang di usia muda justru lebih banyak. Cukup memprihatinkan juga. Iya, jadi kalau dilihat kebetulan saya memang banyak menangani pasien-pasien dengan penyakit ginjal kronik yang membutuhkan terapi dialisis salah satunya. Itu banyak yang masih muda dan bahkan dalam usia yang masih produktif harus menjalani terapi pengganti ginjal. Kalau pada dewasa muda Dok, ini saat ini kan banyak dewasa muda yang menjalani dialisis ya Dok maupun transplantasi ginjal. Kira-kira penyebab paling banyak apa ya Dok ya? Jadi pada dewasa muda, sebagian besar penyebabnya adalah peradangan pada ginjal atau namanya adalah glomerulonefritis. Mungkin kita agak jarang mendengar istilah ini ya Dr. Mario, karena rata-rata terdeteksinya seringkali terlambat gitu. Mungkin teman-teman juga jarang tahu oh penyakit apa sih radang ginjal itu gitu. Ya, sepertinya banyak yang kurang mengenal istilah glomerulonefritis nih Dok, atau radang ginjal ya Dok. Bisa dijelaskan lebih lanjut nggak Dok mengenai glomerulonefritis ini?
Jadi glomerulonefritis atau radang ginjal itu penyakit peradangan, yang namanya radang gitu ya, peradangan pada jaringan ginjal. Sementara kita tahu jaringan ginjal itu berfungsi untuk membuang zat-zat sisa, membuang racun, cairan. Nah, kalau dia meradang, kadang-kadang dia tidak bisa kembali baik bila tidak diobati, sehingga makin lama terjadi, akhirnya fungsi ginjalnya menurun. Nah, penyebabnya tuh bisa bermacam-macam. Pertama, bisa komplikasi dari infeksi gitu. Yang kedua, penyebabnya bisa dari ginjalnya sendiri. Ginjalnya sendiri tuh mengalami suatu peradangan. Ini penyebabnya bisa dibilang autoimun pada ginjalnya, atau autoimun lain. Mungkin yang lebih terkenal nih kalau autoimun seringnya tuh lupus ya. Nah, itu bisa juga berpengaruh terhadap organ ginjal gitu. Kemudian juga bisa penyebab lain seperti berefek pada ginjal juga. Kira-kira gejala-gejalanya itu apa ya dok ya kalau glomerulonefritis ini? Nah, sama seperti pada penyakit ginjal pada umumnya yang sering terjadi ini, bisa jadi ada gejala dan seringkali gejalanya ada, minimal tidak dirasakan, atau memang rasanya nggak ada gejala sama sekali. Yang sulit karena orang masih muda, biasanya kalau ada gejala penyakit tuh seringkali mungkin karena organ tubuhnya masih baik, yang lain kompensasinya masih bagus, seringkali tidak merasakan gejalanya. Sehingga justru ketika ada gejala ternyata ditemukan sudah dalam kondisi yang cukup parah. Nah, ini yang kita perlu sekali untuk melakukan deteksi terhadap penyakit-penyakit yang seperti ini. Berarti kalau tidak bergejala dok, bagaimana tuh dok cara deteksinya dok? Untuk deteksi, lagi-lagi kita kembali kepada faktor resiko. Misalnya kita tahu sudah ada penyakit autoimun misalnya pada seorang, misalnya lupus yang paling sering. Nah, ketika ada penyakit lupus, jangan lupa kita harus men-screening untuk ginjalnya gitu. Kemudian kalau kita punya ada riwayat keluarga, misalnya keluarganya ada penyakit kista ginjal yang menurun, yang kistanya banyak atau polikistik namanya. Nah, kita harus mendeteksi. Mendeteksinya sebenarnya kurang lebih sama seperti mendeteksi penyakit ginjal pada umumnya, yaitu dengan pemeriksaan laboratorium, kalau diperlukan pemeriksaan USG. Untuk gejala awal memang dapat bervariasi. Bisa saja gejalanya adalah kakinya bengkak, kemudian bengkaknya mungkin bukan cuma kaki tapi pada wajah dan tubuh semuanya. Kemudian buang air kecilnya berbusa, kemudian ada cenderung sering lemas-lemas. Ini gejala yang bisa menjadi salah satu gejala yang penting untuk mendeteksi glomerulonefritis. Artinya ketika sahabat sehat misalnya mengalami kok kakinya bengkak dua-duanya gitu, jangan lupa terpikir bahwa oh ini ada hubungannya dengan ginjal nggak ya gitu. Mungkin kalau mengalami seperti itu tidak boleh didiamkan, melainkan harus memeriksakan diri ke dokter. Dokter, apakah penyakit radang ginjal ini bisa dicegah ya dok? Jadi kalau tadi melihat kembali kepada penyebabnya, misalnya penyebabnya infeksi lah gitu ya, atau autoimun gitu. Nah, penyakit-penyakit ini sebenarnya dapat dicegah dengan menjaga pola hidup yang lebih sehat. Saat ini kita tahu banyak sekali makanan yang berkaitan dengan zat-zat kimia, zat pengawet. Secara kesehatan umum sebaiknya kita menghindari ini karena ini dapat memicu terjadinya hal-hal yang nggak normal di dalam tubuh kita. Nah, kemudian menerapkan pola hidup yang lebih baik secara umum ya, seperti misalnya berolahraga, kemudian tidak merokok. Ini semua secara keseluruhan, secara umum mencegah semua penyakit sebenarnya, Dr. Mario. Nah, tapi memang ketika kita punya faktor resiko, ada sedikit gejala, yang penting lagi adalah deteksi dini. Balik lagi ke deteksi dini. Kita harus aware terhadap apa yang terjadi pada tubuh kita, peduli terhadap tubuh kita, ada gejala, tidak ada salahnya kita memeriksakan diri. Memang kadang-kadang kalau orang muda ya suka terlalu sibuk kali ya, jadi suka lupa ya. Terus tadi kan gaya hidup ya dok ya, itu bisa menyebabkan gangguan ginjal juga. Ada kurang gerak gitu, makanan tinggi lemak, karbohidrat itu bisa menyebabkan obesitas ya dok ya. Itu apakah obesitas juga bisa salah satu bisa menyebabkan gangguan ginjal juga? Betul. Jadi orang-orang dengan obesitas memiliki kemungkinan terkena penyakit ginjal kronik itu 83% lebih tinggi dibandingkan orang yang tidak obesitas. Jadi ternyata kalau obesitas itu bisa terjadi gangguan ginjal ya dok, itu gimana mekanismenya dok? Jadi kalau orang dengan obesitas secara tidak langsung menyebabkan penyakit metabolik lain lebih mudah terjadi. Misalnya diabetes lah, hipertensi, kemudian penyakit jantung, ini semua lebih tinggi, lebih mudah terjadi pada orang yang obesitas. Jadi penyakit-penyakit metabolik lebih mudah terjadi pada orang yang obesitas.
Ketika orang obesitas kemudian akhirnya terjadi penyakit metabolik seperti misalnya diabetes, hipertensi, penyakit jantung. Nah, ini tentunya ketiga penyakit ini juga merupakan faktor resiko untuk penyakit ginjal kronik sendiri. Jadi dengan massa tubuh yang lebih besar, kemudian adanya peradangan kronik pada tubuh, ini akan membuat kerja ginjal menjadi lebih berat dan kondisi ginjal juga lebih cepat menurun. Sehingga kedua faktor inilah yang akan menyebabkan penyakit ginjal kronik lebih banyak terjadi pada orang yang dengan obesitas. Jadi kita harus periksa masing-masing nih obesitas apa bukan ya. Supaya sahabat sehat ingat, kriteria obesitas itu yang pertama IMT, indeks massa tubuh. Indeks massa tubuh itu untuk orang Asia lebih dari 25. Jadi cara menghitungnya berat badan dibagi tinggi badan kuadrat dalam meter. Kemudian jangan lupa kita harus ukur lingkar pinggang. Kalau untuk yang perempuan, lingkar pinggang lebih dari 80, kalau untuk laki-laki lebih dari 90 cm. Itu masuk kriteria dalam obesitas. Jadi harus mulai ya, rajin-rajin nih ngukur-ngukur sendiri sama timbang-timbang berat badan ya. Oke, terima kasih Dr. Francisca atas penjelasannya yang cukup menarik ya. Sekiranya ini menjadi menambah wawasan kita di dalam mencegah penyakit gangguan ginjal ya. Baik sahabat sehat Karolus, jadi ingat penyakit ginjal kronis itu bisa terjadi pada usia muda, sehingga kita perlu menjaga pola hidup kita, menjaga kesehatan kita sejak dini. Sampai jumpa di lain kesempatan, semoga sehat selalu.